Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Rusti Manumpil, Sarjana Pendidikan, sebagai Kepala SD Gemim 02 Manado, pelaksana program sekolah penggerak tahun 2021. Perkenankan, saat ini saya akan berbagi praktik baik dengan topik optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi melalui kegiatan supervisi dengan pendekatan coaching klinis di SD Gemim 02 Manado. SD Gemim 02 Manado adalah salah satu sekolah yang ditetapkan Kemdikbudristek sebagai sekolah penggerak angkatan pertama tahun 2021. Sekolah kami tergolong sekolah swasta dengan kategori jumlah siswa sedikit, yang hanya 67 orang di tahun pelajaran 2021-2022 dan 2022-2023, dengan jumlah tenaga pendidik berjumlah 6 orang di bawah kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah. Ketika sekolah kami ditetapkan sebagai sekolah penggerak, maka hal yang dilakukan oleh komunitas sekolah kami serentak bergerak dengan pendampingan secara intensif dan berkala dari pelatih ahli, pengawas komite pembelajaran, dan secara kontinu tentu saya selaku kepala sekolah tetap melakukan pendampingan kepada guru-guru, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun sekolah kami dari tahun pelajaran yang lalu sampai sekarang tetap mengangkat visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter Kristiani, berbudaya, peduli lingkungan, dan mampu menggunakan IT. Pada awal pelaksanaan program sekolah penggerak, saya harus akui bahwa 80% guru masih menerapkan pembelajaran konvensional. Pembelajaran yang belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Belum berdampak pada suatu perubahan dengan paradigma baru. Pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan kadang hanya menjadi simbol atau slogan, dan itu diketahui oleh para guru, tetapi belum terimplementasi secara rutin dan berkesinambungan. Belum ada gambaran utuh tentang pemetaan kemampuan individu siswa, baik dari segi kognitif maupun non-kognitif, sehingga tidak heran jika minat dan motivasi belajar, bahkan hasil belajar itu berdampak tidak positif. Hal ini nampak dari aktivitas pembelajaran yang saya amati secara rutin. Bahkan pelaporan pemetaan asesmen diagnostik masih belum sepenuhnya dipahami oleh guru. Sedangkan itu adalah salah satu prasyarat ketika kita melaksanakan layanan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kedisiplinan hanyalah sebuah janji oleh peserta didik, tapi tidak konsisten dipatuhi. Walaupun terkadang ada konsekuensi logis yang sudah dibangun bersama antara guru dan siswa. Sebagai kepala sekolah, saya berusaha untuk melakukan perubahan ini, tentu dengan menerapkan pendekatan coaching klinis melalui kegiatan supervisi bagi guru-guru. Ada beberapa hal yang ditempuh oleh saya sebagai kepala sekolah. Tentu pertama, meminta guru memetakan kemampuan awal kebutuhan belajar siswa, baik dari segi kesiapan belajarnya,
minat belajarnya dan tentu profil belajar peserta didik. Dan itu melalui laporan refleksi yang disampaikan oleh guru secara rutin seminggu sekali ataupun berdasarkan kebutuhan. Sehingga akan dapat diketahui secara kualitatif siswa mana yang belum berkembang, siswa mana yang mulai berkembang sesuai harapan dan tentu sangat berkembang. Ini pemetaan yang harus dilaporkan oleh setiap guru bagi pelaksanaan kegiatan mereka ketika mereka melaporkan dalam bentuk refleksi. Yang kedua, saya tetap mengamati atau mengobservasi kegiatan secara rutin, tentu pada pra pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Saya tetap melihat bahwa ada budaya-budaya positif atau praktik baik yang dilakukan oleh masing-masing guru sebelum kegiatan belajar mengajar. Bahkan saya juga tetap mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Entah itu dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Hal-hal apa yang dilakukan oleh guru pada awal proses belajar mengajar, pada inti pembelajaran dan akhir pembelajaran. Bahkan saya juga tetap melihat, mengamati bagaimana kegiatan guru setelah proses pembelajaran selesai. Sebab di sekolah kami memang yang pasti sudah berjalan untuk kegiatan ekstrakurikuler, juga kegiatan pelaksanaan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga sudah terjadwal untuk pelaksanaan kegiatan dari pagi sampai pada sore hari, atau komunikasi yang erat untuk meminta masing-masing guru dalam kegiatan rutin pelaksanaan supervisi, tentu untuk membuat kesepakatan bersama tentang berapa kali pertemuan, baik dari pertemuan awal saya selaku kepala sekolah melihat, kemudian bahkan sampai pada siklus yang disepakati bisa sampai ketiga. Tentu di dalamnya adalah kita akan melihat permasalahan pembelajaran yang dialami oleh siswa untuk kita bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan itu. Dan keempat adalah mengarahkan guru untuk tetap melaksanakan pelatihan mandiri melalui PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Melalui pelatihan yang diikuti diharapkan guru dapat menunjukkan peningkatan kualitas kompetensinya. Juga dengan keikutsertaan dalam webinar lainnya, baik itu dilaksanakan oleh GTK ataupun dari Dirjen Sekolah Dasar. Kemudian kelima, untuk menciptakan suasana yang kondusif, ya guru tentu diwajibkan harus membangun komunikasi yang erat dengan orang tua melalui grup pengumuman kelas. Kepala sekolah tentu meminta pendapat dengan orang tua, dengan guru sebagai pengajar praktik, dengan pengawas sekolah, dengan pelatih ahli tentang bagaimana upaya meningkatkan kompetensi guru dalam hal tentu layanan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tentu dengan karakteristik peserta didik yang berbeda. Kemudian yang keenam adalah tentu pendekatan coaching klinis yang saya lakukan bagi guru, lalu itu sangat diharapkan agar pembelajaran dengan paradigma baru dapat terimplementasi secara nyata. Demikian video berbagi praktik baik saya, semoga dapat memberi inspirasi bagi teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, bahkan pemerhati pendidikan dimanapun berada. Tentu hidup ini lebih bermakna bahwa apabila kita saling berbagi tentang hal-hal yang terbaik yang sudah kita lakukan